Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan soal-soal yang menentukan nilai rata-rata, modus dan juga median dari beberapa data, yaitu bisa ada data daftar, data tabel, ataupun data diagram batang maupun diagram garis. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan soal agar lebih mempermudah kalian dalam menentukan rata-rata, modus maupun median. Untuk soal yang pertama, berikut data nilai ulangan bahasa Inggris sebagai berikut, yaitu ada 9, 7, 6, 5, 5, 8, 7, 7, dan 8. Nah, di sini yang ditanyakan adalah rata-rata dan median dari data nilai ulangan bahasa Inggris tersebut. Nah, untuk nomor 1 ini merupakan data berupa daftar ya, data berupa daftar yaitu 9, 7, 6, 5, 5, 8, 7, 7, dan 8. Ini merupakan data daftar. Nah, yang pertama dalam menyelesaikan mencari rata-rata dan median ya, kita cari dulu yang ditanyakan adalah yang pertama rata-ratanya ya. Nah, rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data itu yang berupa nilai tadi yang sudah kita sebutkan ya, dimana jumlah datanya itu ada 9, 7, 6, 5, 5, 8, 7, 7, 8. Nah, ini nilai-nilai tersebut kita jumlahkan. Nah, itu disebut dengan jumlah data. Semua kita jumlahkan nilainya ya. Nah, itu disebut dengan jumlah data. Berarti 9 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 dan tambah 8. Nah, ini disebut dengan jumlah data ya. Jadi nilainya itu kita jumlah seluruhnya dan dibagi banyak data. Nah, banyak data itu kalian hitung ada berapa nilai ya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya di sini banyak nilainya itu ada 9 orang yang mengikuti ulangan bahasa Inggris. Nah, itu disebut dengan banyak datanya. Berarti banyak datanya itu sebanyak 9 orang ya. Berarti nanti jumlah data yaitu berupa nilai yang kita jumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya siswa atau banyaknya orang yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, yaitu sebanyak 9. Nah, kita jumlahkan 9 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 7 dan tambah 8. Hasilnya adalah 62 dibagi 9. Nah, 62 bagi 9 ya, seperti biasa kalian cari dengan susun ke bawah ya. 62 bagi 9 itu 6 ya. 62 bagi 9 itu 6. Nah, itu hasilnya 54 ya. Kemudian kalian kurang, itu 62 dikurang 54 hasilnya 8. Nah, kemudian 8 bagi 9 kan nggak bisa, kalian tambahkan 0, kemudian kalian tambahkan koma juga di atas, jadi 6 koma. Nah, 80 dibagi 9 hasilnya 8 yang mendekati ya. 8 kali 9 72, kalian kurang lagi hasilnya adalah 8. Nah, ini kita cukupkan saja untuk hasil pembagiannya yaitu 6,8. Berarti 62 bagi 9 adalah 6,8. Berarti rata-rata dari data nilai ulangan bahasa Inggris didapat yaitu 6,8. Ini untuk rata-ratanya. Nah, untuk mediannya, nah median itu merupakan nilai tengah ya. Median merupakan nilai tengah. Nah, untuk menentukan nilai tengah ini kalian urutkan terlebih dahulu nilai-nilainya ya. Nah, ini kan berupa data daftar ya. Untuk berupa data daftar ini kalian urutkan dulu nilai-nilai tersebut ya. Diurutkan dari yang terkecil atau terbesar juga boleh. Dan sini saya akan urutkan dari yang terkecil, yaitu 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9 ya. Disesuaikan nilai-nilainya. Kalau memang angka tersebut ada 2, kalian tulis ya, sesuai dengan jumlah nilainya ya. Nah, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9. Nah, di sini ya akan kita cari nilai tengahnya. Nah, kita
perhatikan posisi mediannya ya. Posisi median, kita akan menentukan posisi mediannya terlebih dahulu. Nah, di situ datanya itu ada 9 orang kan tadi ya. Datanya itu ada 9 orang. Nah, agar mempermudah mencari posisi mediannya ya, posisi median kan nilai tengah. Kalian tambahkan saja 1. Jadi 9 orang ini kalian tambahkan 1, jadi kan 10. Nah, 10 ini kalian bagi 2. Ya, kenapa bagi 2? Karena kita mencari nilai tengah ya. Nilai tengah itu ya semuanya kita bagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, berarti posisi mediannya itu berada di urutan kelima dari daftar nilainya ya. Posisi mediannya itu ada di urutan yang kelima. Nah, dari nilai yang sudah kita urutkan ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berada di nilai angka 7 ya. Posisi mediannya itu kan di posisi kelima, di urutan kelima. Nah, di urutan kelima itu merupakan nilai angka 7 ya, angka 7. Berarti mediannya, nilai mediannya itu adalah 7. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita menentukan nilai median, kita tentukan dulu posisi mediannya ya, dengan cara datanya itu ya dibagi 2. Nah, karena di sini datanya itu ganjil ya, datanya kan 9 orang ganjil. Biar lebih mudah untuk dibagi angka 2, kalian tambahkan saja 1 ya, supaya menjadi genap. Jadi 9 ditambah 1, 10. Nah, kemudian kalian bagi 2 ya, untuk mencari posisi mediannya. 10 bagi 2 itu 5. Nah, berarti posisi mediannya itu ada di urutan yang kelima setelah kalian urutkan terlebih dahulu daftar nilainya ya. Nah, setelah kalian urutkan baru kalian cari posisi yang kelima nilainya ya. Posisi yang kelima itu nilainya yaitu angka 7. Berarti nilai mediannya adalah 7 ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalian tentukan dulu posisi mediannya. Karena datanya ganjil ya, 9 orang. Jadi kalau 9 dibagi 2 kan agak susah mencari nilai median. Jadi kalian tambahkan saja 1 supaya genap. 9 tambah 1, 10. Kemudian kalian bagi 2. Hasil posisi mediannya itu ada di urutan kelima. Nah, urutan kelima itu nilainya berapa? 7. Tentunya setelah kalian urutkan terlebih dahulu daftar nilainya. Seperti itu untuk mencari nilai median melalui data daftar ya. Untuk nomor 2 ya, mata dadu yang muncul pada 20 kali pelemparan adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada datanya 5, 4, 1, 1, 3, 3, 2, 6, 6, 3, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 2, 3, 6, 1. Nah, modus dari data di atas adalah, nah, di sini adalah mata dadu yang muncul 20 kali pelemparan. Jadi lemparan 1 muncul angka 5. Nah, lemparan kedua muncul angka 4 dan begitu seterusnya sampai 20 kali pelemparan diakhiri muncul angka 1 ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah modus. Modus itu merupakan data atau nilai yang paling sering muncul. Jadi dari 20 kali pelemparan itu mana angka-angka yang paling sering muncul. Nah, kita perhatikan dari data daftar tersebut ya. Di sini pertama angka 5. Kita lihat angka 5 itu ada berapa banyak ya. 5 itu 1, 2, ada 2 ya. Kemudian angka 4 ini ada 1, kemudian ada 2 juga. Kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 1 ini ada 5 ya. Kalian hitung saja ya. Kemudian angka 3 itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian angka 2 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Dan angka 6 itu ada 3. Nah, karena yang paling banyak itu angka 1, yang paling muncul itu sebanyak 5, selebihnya kan di bawah angka 5 ya. Maka modus dari data di atas adalah angka 1. Nah, seperti itu ya, mudah ya. Kalau untuk modus itu tinggal kalian cari saja mana yang paling banyak keluar datanya atau yang paling banyak muncul nilainya. Nah, itu untuk mencari modus. Berikutnya, contoh yang ketiga adalah diagram batang dengan jumlah siswa yang diterima di sebuah SD negeri. Nah, kalian bisa lihat
daftar diagram batangnya dengan tahun dan siswa yang diterima setiap tahunnya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu penerimaan siswa terbanyak terjadi pada tahun. Nah, di sini mudah ya, tinggal kalian lihat saja. Karena yang ditanyakan adalah yang terbanyak, berarti kalian cari ya diagram batang yang paling tinggi. Nah, di sini yang paling tinggi ada di tahun 2004. Di situ menunjukkan angka 70. Artinya pada tahun 2004 ini SD tersebut menerima siswa sebanyak 70 orang. Berarti penerimaan siswa terbanyak terjadi pada tahun. Nah, karena yang ditanyakan tahunnya, berarti kalian sebutkan tahunnya yaitu 2004. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan banyaknya siswa ya, berarti kalian sebutkan 70. Nah, berarti di sini penerimaan siswa terbanyak terjadi pada tahun 2004 ya, dengan banyaknya siswa 70 siswa, itu sebanyak 70 siswa. Ini untuk pertanyaan yang pertama, itu mudah ya. Kalau misalkan yang ditanyakan penerimaan siswa paling sedikit ya, kalian tinggal lihat diagram yang paling rendah, itu ada di tahun 2001 dan 2005, yaitu sebanyak 50 siswa ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, rata-rata jumlah siswa yang diterima SD tersebut adalah, nah di sini kalau tadi kan di soal nomor 1 itu merupakan data daftar ya, data daftar. Kalau di sini datanya itu berupa diagram batang. Nah, untuk mengetahui rata-rata dari diagram batang ini nggak jauh beda dengan data daftar, yaitu dengan rumusnya rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk jumlah data sendiri ini kita peroleh dari jumlah siswa ya. Jumlah siswanya itu dimana jumlah rata-rata pada tahun 2001 ya. 2001 itu menunjukkan jumlah siswa sebanyak 50. Berarti kita tulis dulu 50. Kemudian akan kita tambah dengan data berikutnya yaitu pada 2002 yang menunjukkan jumlah siswa sebanyak 60 orang. Nah, kita tambah 50 tambah 60. Kemudian 2003 itu ada datanya itu di antara 50 dan 60. Kalau di antara itu berarti nilai tengah ya. Berarti nilai tengahnya itu 50 sama 60 itu ada di angka 55. Nah, kita tambahkan dengan angka 55. Kemudian 2004 tadi ada di datanya itu 70 orang, berarti ditambah 70. Kemudian 2005 itu sebanyak 50 orang, berarti kita tambah 50 orang. Kemudian kita bagi sebanyak tahun ya, banyak tahun yang di data itu ada berapa tahun itu ya, dari 2001 sampai 2005 itu ada 5 tahun ya. Berarti kita bagi banyak datanya itu sebanyak 5 ya, karena tahun yang di data itu sebanyak 5 tahun ya, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Berarti kita bagi sebanyak 5. Nah, kita jumlahkan dulu jumlah datanya, yaitu 50 tambah 60 tambah 55 tambah 70 dan tambah 50, yaitu hasilnya 285 dibagi 5. Nah, 285 dibagi 5 kalian cari sendiri ya dengan cara coretan, tentunya kalian pasti bisa ya, sudah kelas 6. 285 bagi 5 hasilnya adalah 57. Jadi rata-rata SD tersebut menerima siswanya setiap tahunnya itu sebanyak 57 siswa. Nah, seperti itu ya untuk jumlah data diagram batangnya ya. Nah, berikutnya nomor 4 ini masih berkaitan dengan diagram batang ya. Itu berikut ini adalah data banyak buku yang terjual di toko cerdas selama 5 hari. Oke, kalian bisa perhatikan datanya yaitu dari Senin sampai hari Jumat dengan jumlah masing-masing yang sudah ditentukan ya, dengan banyak bukunya yang sudah terjual. Yang pertama adalah rata-rata jumlah buku yang terjual setiap hari. Nah, di sini yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Tadi sudah dicontohkan di soal nomor 3, cara mencari rata-rata dari diagram batang ya. Yaitu rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data ini kita peroleh dari
banyaknya buku yang sudah terjual selama 5 hari ya. Jadi yang pertama itu ada 70, Senin itu ada 70 buku yang terjual. Kemudian hari Selasa itu sebanyak 60, kita tambah 60. Hari Rabu sebanyak 80, kita tambah 80. Hari Kamis itu diantara 80 dan 90 berarti 85 ya, kita tambah dengan 85. Kemudian hari Jumat sebanyak 75 ya, karena diantara 70 dan 80 kita tambah 75. Nah ini jumlah datanya. Nah untuk banyak datanya sendiri itu dari data tersebut itu penjualannya itu selama 5 hari ya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti kita bagi 5. Nah kita tambahkan semua. Nah, untuk jumlah datanya yaitu sebesar 370 dibagi 5, maka menghasilkan rata-rata 74. Berarti rata-rata jumlah buku yang terjual setiap harinya itu sebanyak 74 buah buku yang terjual setiap harinya ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah modus dari data tersebut. Nah modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar atau nilai data yang paling banyak muncul. Nah untuk modus ini kalian perhatikan saja diagram batang yang paling tinggi ya. Diagram batang yang paling tinggi itu ada di hari Kamis ya, yaitu sebanyak 85 ya, sebanyak 85 buku yang terjual. Itu untuk mencari modus di diagram batang ataupun diagram garis ya. Diagram batang maupun diagram garis nanti itu sama caranya ya. Nah ini untuk modus, jadi kalian hanya melihat diagram batang atau diagram garis yang paling tinggi nanti ya. Kemudian untuk median, nah untuk median ini di diagram batang ataupun diagram garis nanti ya, ini sebenarnya sama ya. Pertama kita menentukan posisi mediannya terlebih dahulu. Nah untuk diagram mediannya ya, dari data diagram batang kita akan menentukan posisi mediannya terlebih dahulu dengan menjumlahkan jumlah datanya tadi ya. Kita akan jumlahkan, tadi kan sudah kita jumlahkan ya, jumlah datanya itu ada sebanyak 370 ya, 370 ya. Nah untuk mencari posisi median ya, ingat mencari posisi median itu kita bagi dengan angka 2 ya, kita bagi angka 2. Di sini kebetulan datanya itu genap ya, 370 itu datanya genap, jadi langsung saja kita bagi angka 2. Nah kebetulan angkanya genap, jadi kita langsung saja bagi angka 2. Nah 370 bagi 2 hasilnya adalah 185. Nah kalau bagaimana kalau datanya ganjil? Nah tinggal kalian tambahkan angka 1 saja ya, baru nanti tinggal selanjutnya dibagi 2 seperti itu ya, agar memudahkan mencari posisi mediannya. Nah di sini kebetulan datanya genap, jadi langsung kita bagi 2 saja ya. Jadi hasilnya adalah 185. Nah posisi mediannya ini ada di urutan 185. Nah untuk menentukan posisinya di urutan 185 kita akan membuat tabel ya. Ini untuk diagram batang maupun diagram garis nanti, untuk mencari mediannya ini, posisi mediannya ini kita butuh membuat tabel ya, butuh tabel. Nah di sini tabelnya itu dengan kolom hari, kemudian kolom banyak buku dan jumlah, kemudian hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Nah kita akan masukkan jumlah buku sesuai dengan harinya. Senin itu yang terjual sebanyak 70 ya, maka jumlahnya seluruhnya ya 70 ya. Kemudian hari Selasa sebanyak 60. Nah ini tinggal kalian jumlahkan saja, 60 ditambah 70. 60 tambah 70 itu 130. Nah yang akan kita carikan 185. Berarti di sini masih kurang ya, di sini jumlahnya baru 130. Oke, kita tambahkan lagi di hari Rabu. Hari Rabu itu 80 buku yang terjual. Nah tinggal kalian tambahkan 80 tambah 130, hasilnya adalah 210. Nah 210 ini sudah melewati dari bilangan yang akan kita cari, yaitu 185. Berarti
posisi 185 itu berada di 210 ya. Berada di 210. Kenapa di 210? Karena dari 130 itu ke 210 itu pasti kan melewati bilangan 185 kan, kalau misalkan urutannya itu ya kan 130, 131, 132 sampai 210 tentunya melewati bilangan 185. Nah, 185 ini melewati berada di bilangan 210. Nah, 210 ini datanya di hari Rabu ya. Datanya itu ada di hari Rabu, berarti median dari data diagram batang tersebut yaitu di hari Rabu, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ya nggak usah kita cari lagi jumlahnya, karena kan yang kita cari itu hanya jumlah yang 185 itu ya, urutan 185. Kalau memang sudah melewati 185 ya sudah, hari Kamis dan hari Jumat nggak usah kita jumlahkan karena sudah ketemu apa yang kita cari bilangannya, itu berada di jumlah 210 dan datanya itu ada di hari Rabu, berarti mediannya dari data tersebut adalah hari Rabu ya. Nilai tengahnya itu berarti berada di hari Rabu. Nah, kemudian contoh yang kelima ya, di sini hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, di sini datanya berupa data daftar ya, yaitu dengan nilai 7, 6, 8, 9, 6, 5, 5, 9, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 9, dan 7. Nah, di sini yang ditentukan adalah rata-rata, median, dan modus. Nah, untuk rata-rata sendiri ya, tentunya dari contoh pertama sampai contoh yang kelima ini, yaitu dengan rumus jumlah data ya. Tentunya jumlah data itu kalian jumlahkan nilainya seluruhnya ya, kemudian nanti dibagi dengan banyak datanya. Nah, kita jumlahkan ya, 7, 6 sampai angka 7 itu semua bilangannya. Jika kalian jumlahkan itu hasilnya 142 ya, dibagi banyak data. Nah, banyak data itu kalian hitung nilainya itu semuanya ada berapa tuh? Ada 20 ya, ada 20 orang yang mengikuti ulangan matematika ya. Nah, tinggal kalian bagi 142 dibagi 20, itu hasilnya seperti yang kalian lihat cara pembagiannya ya. 142 bagi 20 itu 7 kali 20 140, kemudian kurang, kemudian hasilnya 2. Nah, untuk 2 bagi 20 kan nggak bisa kalian tambahkan 0, kemudian kalian tambahkan juga koma di atas, jadi 20 bagi 20 hasilnya adalah 1. Maka rata-rata dari ulangan matematika yang diikuti 20 siswa yaitu sebesar 7,1. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa kelas 6-nya itu adalah 7,1. Nah, untuk median. Nah, untuk median itu kan merupakan nilai tengah ya. Untuk median nilai tengah. Nah, untuk median dari data daftar ini harus kalian urutkan terlebih dahulu ya. Urutkan dengan urutan paling kecil atau paling besar ya. Di sini saya akan urutkan terlebih dahulu ya. Dari data nilai terkecil ya, nilai terendah itu angka 5, berarti 5, dan 5 nya ada 3, kemudian 6 nya itu ada 4 ya, 5 ada 5, kemudian angka 7 nya itu ada 2, kemudian angka 8 nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau salah ya, 6, kemudian selanjutnya 9 ya, angka ada 3. Nah, di sini sudah saya urutkan nilai ulangan matematika dari urutan paling rendah sampai paling besar, atau kalian mau urutkan dari paling besar ke paling kecil juga tidak masalah, penting kalian urutkan untuk menentukan nilai mediannya ya, nilai tengahnya dari data daftar ya, dari data daftar. Nah, di sini datanya itu ada 20 orang kan ya, dari 5 sampai 9 ini ada 20 orang, datanya itu ada 20 orang. Nah, kebetulan
20 ini merupakan bilangan genap ya. Untuk kita pertama mencari posisinya dulu, posisi mediannya itu. Sebelum menentukan nilai mediannya, kita tentukan dulu posisi mediannya dengan kita bagi datanya tersebut. Banyak datanya kan 20, kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Nah, kebetulan bilangannya genap ya, datanya genap, berarti kita langsung bagi saja dengan angka 2. Nah, kalau misalkan datanya ganjil, kalian tambah 1 dulu, baru kalian bagi 2 ya, seperti di awal contoh tadi. Nah, di sini datanya itu 20 ya, genap, datanya genap dibagi 2, hasilnya 10. Berarti posisi mediannya itu berada di urutan ke-10 dan urutan ke-11 ya. Karena ini datanya genap ya, datanya genap, berarti untuk posisinya itu berada di urutan ke-10 dan ke-11 ya. Ini untuk yang genap ya, data genap. Berarti kalian tinggal hitung saja urutan dari nilai 5 sampai nilai 9 itu urutan ke-10 dan 11 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini urutan ke-10 dan ke-11 itu nilainya berupa 7 dan 8 ya, 7 dan 8. Kenapa posisi mediannya ini 2 ya, urutan ke-10 dan urutan ke-11? Karena datanya itu genap ya. Jadi kalau genap itu nggak ada nilai tengah. Nah, makanya nilai tengahnya itu diambil dua urutan ya, yaitu urutan ke-10 dan urutan ke-11. Nah, urutan ke-10 dan urutan ke-11 itu data nilainya itu nilai 7 dan 8. Nah, jadi nilai mediannya itu ya 7 ditambah 8. Nah, karena 2 ya, karena 2 urutan, nah berarti kalian bagi 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 dan tambah 8 ya, hasilnya 15 dibagi 2. 15 bagi 2 hasilnya adalah 7,5. Berarti nilai mediannya adalah 7,5. Ini kalau datanya genap ya. Tapi kalau misalkan datanya ganjil ya berarti berada di urutan ke-10 seperti itu ya, gampangnya. Nah, kemudian modus ya, modusnya itu sebutannya sering muncul, nilai yang sering muncul. Nah, di sini tadi sudah kita hitung ya, kita sudah urutkan dan sambil menghitung nilai yang paling banyak keluar itu angka 8 ya. Berarti modusnya adalah 8. Nah, ini untuk modus sendiri lebih mudah ya. Tinggal kalian lihat saja, kalau misalkan berupa diagram batang ataupun diagram garis, berarti kalian cari posisi yang paling banyak atau paling tinggi, itu untuk modusnya. Tapi untuk medianya tinggal kalian perhatikan saja cara-caranya. Kalau datanya data genap, medianya berarti langsung dibagi 2 dan sesuaikan dengan urutannya dengan data masing-masing, baik berupa data daftar ataupun daftar diagram batang ataupun diagram garisnya ya. Nah, untuk ini saya cukupkan sekian ya untuk pembahasan soal-soal berupa rata-rata, median dan modus dari berbagai data yang saya sajikan. Ya, mungkin belum semua, tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili dari soal-soal yang akan kalian kerjakan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.